Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sop yang kosong untuk diisi terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tibaan lima ji'tu bih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah mengutus Rasulnya dengan din yang hak, din yang sempurna, yang senantiasa akan dimenangkan atas din-din yang lain. Din yang mengatur kehidupan kita dari mulai tidur hingga tidur lagi, mengatur kehidupan kita dari masalah individu, masalah pribadi, masalah masuk ke WC, masalah tidur, masalah makan, masalah berpakaian, sampai perkara yang besar pun Islam mengaturnya, yaitu masalah bernegara. Dan itu telah dibuktikan oleh generasi terdahulu, generasi yang mulia, yang langsung dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga melahirkan peradaban Islam, peradaban yang agung, yang senantiasa tertulis dalam tinta emas sejarah sampai saat ini. Peradaban agung itu selayaknya lah kita jadikan tauladan. Walaupun para sahabat membangun peradaban agung itu karena para sahabat dibina langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik di muka bumi. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya hadir saat ini dalam bentuk hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita. Hadis-hadis ini terbukti melalui sebuah kajian yang luar biasa yang tidak ada di dalam kajian manapun. Kita mengenal ilmu mustalahul hadis yang di dalamnya dibahas hadis-hadis, dibahas syarat-syarat hadis ketika diterima. Maka seharusnya hari ini kita pun bisa membangun peradaban yang agung itu, peradaban yang luar biasa, yang dimana kesolehan itu adalah tanda dari peradaban agung itu, di mana amar ma'ruf munkar itu menjadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar ini adalah salah satu ciri dari peradaban agung, salah satu ciri dari manusia yang terbaik, yang dimana dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Dalam surat Ali Imran ini Allah menyatakan, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah turunkan untuk manusia. Siapa umat terbaik ini? Kitalah umat Islam. Umat Islam yang Allah atur kehidupannya sedemikian rupa, dari mulai tidur sampai tidur lagi, dari mulai perkara yang kecil sampai perkara yang besar, Allah atur agar manusia ini menjadi manusia yang luar biasa. Dan itu telah terbukti secara historis, bagaimana para sahabat ketika mereka berpegang teguh pada hukum-hukum Allah itu, mereka menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Dan seharusnya hari ini kita pun bisa seperti mereka, karena kita dijanjikan pahala yang luar biasa. Pahala 50 kali para sahabat ketika kita apa? Ketika kita beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa kata para sahabat mereka dijanjikan pahala seperti itu ya Rasulullah? Karena mereka itu tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Maka hari ini amar ma'ruf nahi munkar ini harus kita menjadi ciri khas dari kaum muslimin. Tidak berdiam diri ketika melihat kemaksiatan, tidak berdiam diri ketika melihat kezaliman, bahkan jangan sampai berdiri mendukung kezaliman itu sendiri. Nauzubillah. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, dalam surat Ali Imran ini bagaimana Allah memberikan gelar kepada kita sebagai umat terbaik. Umat terbaik yang mempunyai ciri, salah satunya adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Yang berasal dari Islam itu sesungguhnya adalah sesuatu yang ma'ruf. Salat, zakat, puasa, berakhlak baik, tidak berbohong, tidak korupsi. Maka semua dari kita adalah harus menyerukan kebaikan itu, menyerukan tentu saja sesuatu yang berdasarkan pada syariat. Karena bisa jadi hari ini ketika di tengah-tengah manusia itu dianggap ma'ruf tetapi bertentangan dengan syariat Islam, itu bisa jadi hari ini. Maka standar kita ini adalah ma'ruf itu sesuatu yang disandarkan pada Islam, bukan pada sesuatu yang lain. Karena tadi bisa jadi hari ini sesuatu yang ma'ruf di kalangan masyarakat dianggapnya padahal itu sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Kemudian juga kita harus tanhauna 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran. Yang hari ini mungkin beramar ma'ruf nahi munkar ini dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, intoleran atau yang selainnya. Padahal ini adalah ajaran Islam. Yang hari ini akan muncul lagi dibahas revisi kitab undang-undang hukum pidana yang dibahas secara tertutup, yang sangat disayangkan. Walaupun kita berharap ini bukan jalan untuk membungkam suara-suara kritis terhadap kebijakan pemerintah, karena pada faktanya banyak hari ini masyarakat yang takut untuk memberikan suara-suara kritis, dan ini berdasarkan
dari Southeast Asia Freedom of Expression Network melaporkan bahwa sepanjang tahun 2008-2018 itu ada sekitar 35,92% pejabat negara yang melaporkan warga dengan memanfaatkan undang-undang ITE. Dan sayangnya justru hukum tegas ke bawah, justru tumpul ke atas. Juga menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2020, tingkat ketakutan warga negara dalam menyampaikan kritik dan pendapat terhadap pemerintah cukup tinggi. Nah, mudah-mudahan ini bukan upaya untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat. Karena dalam Islam amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sesuatu yang agung, yang pahalanya luar biasa. Walaupun nanti kita harus belajar bagaimana membedakan amar ma'ruf nahi munkar dengan menghina. Bagaimana kalau menghina jelas ini dilarang dalam Islam. Misalkan menyebut si bodoh, yang menyerang fisik itu tidak boleh dalam Islam. Tetapi kalau mengkritiki kebijakan itu sesuatu yang agung dalam Islam. Bagaimana ketika Umar menentukan mahar? Ini kan Umar ini seorang penguasa, kemudian menentukan kebijakan tentang mahar pernikahan. Kemudian diprotes oleh seorang wanita, "Wahai Umar, sesungguhnya apa yang engkau perbuat itu menyalahi Allah dan Rasulnya." Maka Umar mengatakan perempuan ini benar. Nah, kalau kita menyampaikan mengkritiki kebijakan itu sesuatu yang boleh dalam Islam, dan bahkan pahalanya besar. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa zalim, lalu ia memerintah dengan kema'rufan dan melarang dari kemungkaran. Kemudian penguasa tersebut membunuh dirinya. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar disetarakan dengan penghulu para syuhada. Nah, ini yang harus kita bedakan. Kenapa? Karena berbahaya ketika kemungkaran itu dibiarkan, ketika kezaliman itu dibiarkan. Sering orang mendiamkan kemungkaran penguasa dengan dalih mentaati ulil amri atau menyebut hal itu sebagai amal menutupi aib sesama muslim. Padahal mendiamkan kemungkaran penguasa adalah kemungkaran yang besar. Nabi SAW menjelaskan bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar terutama terhadap para penguasa akan berdampak pada terhalangnya doa dan munculnya para pemimpin jahat. Beliau bersabda, "Hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak, Allah akan menguasakan atas kalian orang-orang yang paling jahat di antara kalian. Lalu orang-orang yang baik di antara kalian berdoa, dan doa mereka tidak dikabulkan." Hadis riwayat Al-Bajar. Dan mengoreksi bukan karena kita benci, tetapi karena kita cinta mereka, karena mereka adalah sesama kaum muslimin. Hadirin jamaah Jum'ah yang Allah muliakan, maka hari ini ketika kita ingin kembali meraih gelar umatan terbaik, umat yang terbaik itu adalah kembali kepada syariat, kembali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini anehnya banyak orang mengaku Islam tetapi justru mengkriminalisasi ajaran Islam. Ada hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait khilafatul muslimin. Kasus khilafatul muslimin hanya menunjukkan bahwa khilafah itu ajaran Islam. Tetapi ada perbedaan sikap di antara kaum muslimin. Ada yang menganggap khilafah itu ajaran Islam,
sehingga wajib didakwahkan dan disampaikan kepada kaum muslimin. Ada yang menganggap bahwa khilafah itu wajib, maka karena supaya gugur kewajiban kita angkat seorang khalifah. Nah, inilah kasus khilafatul muslimin. Karena mereka menganggap itu wajib, kemudian untuk menggugur kewajiban mereka angkat khalifah. Nanti untuk yang benar dan salah silahkan nanti kita diskusi. Tugas kita adalah menyikapi mana yang benar sesuai dalil. Dan ada di antara kaum muslimin yang menganggap khilafah ini wajib, tetapi kita tunggu saja karena nanti Imam Mahdi yang mendirikannya. Tapi semua sepakat bahwa khilafah itu adalah wajib. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya akbaru ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, dalam hadis Rasulullah SAW bagaimana kita diperintahkan ketika melihat kemungkaran maka kita wajib merubahnya dengan tangan kita seandainya kita mampu. Tetapi man ra'a minkum munkaran, kata Rasulullah, falyughayyirhu biyadihi. Maka seandainya kita mampu, ubahlah dengan tangan. Tetapi seandainya kita tidak mampu, maka ingatkanlah orang yang berbuat kemungkaran itu dengan lisan kita. Dan seandainya kita tidak mampu, maka bencilah kemungkaran itu. Dan kata Rasulullah, dzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Berarti kalau kita ridho dengan kemungkaran, kita ridho dengan kezaliman, maka berarti tidak ada iman di dalam diri kita, walaupun kita mengaku beriman. Maka jangan pernah, hari ini bagaimana negeri ini diserang dari berbagai, bagaimana diserang dengan gay, dengan hubungan sesama jenis, yang itu bukan hanya individu yang mengusung itu, tapi itu ada sponsornya. Nauzubillah, hari ini mungkin suatu saat akan diundangkan kebolehan. Nauzubillah, kalau kita tidak dakwah dari sekarang, bagaimana haramnya hubungan sesama jenis. Dan kita ingat bagaimana ketika ada isu untuk melegalkan miras, tetapi kita berisik, maka tidak jadi miras itu dilegalkan. Alhamdulillah. Maka hari ini pun kita harus berupaya semaksimal mungkin. Kalau kita tidak berani dengan tangan, kita ingatkan dengan lisan. Kalau kita tidak berani dengan lisan, maka bencilah kezaliman itu, bencilah kemungkaran itu, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberanian dan kemudahan untuk kembali pada gelar kita kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tu'minuna billah. Karena malu kita sama Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi gelar umat terbaik. Tetapi hari ini faktanya, na'udzubillah, bagaimana kriminalitas setiap hari, pembunuhan di televisi kita muncul, berita kita dengar tentang pembunuhan, tentang penganiayaan, perampokan, pemerkosaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Belum lagi negeri ini diserang dengan
sampah-sampah dari barat yang sengaja diserangkan kepada kaum muslimin. Hubungan sesama jenis, na'udzubillah, yang itu disponsori, bahkan sampai ada film yang menampilkan adegan itu dan itu diprotes. Kenapa? Karena itu disponsori seperti itu. Bukan hanya individu yang memperjuangkannya, tapi negara seperti itu. Nauzubillah, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita kembali menjadi generasi terbaik. Mari kita berdoa kepada Allah menundukkan hati kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita karena kelemahan kita untuk tidak beramar ma'ruf nahi munkar, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk berani beramar ma'ruf nahi munkar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wajhi sultani. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.